Ferdy Sambo menangis di ruang sidang, ceritakan nasib anak dan karirnya yang kini hancur. Saudara saksi, menurut beberapa saksi di sini, ketika akan ditanya untuk mengkonfirmasi itu sering menangis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi ketika dipertanyakan ini menangis itu dalam rangka memang sedih, atau tadi seperti bahasa saksi untuk memuluskan skenario tadi yang awal tadi itu? Itu saya selalu ingat kejadian yang menimpa istri saya di Magelang, sehingga itu pasti akan kemudian membuat kesedihan saya dan amarah saya terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang gitu. Terus beliau sempat terdiam, lalu ngomong dengan sedikit agak marah, nggak benar itu, udah kamu percaya saya aja. Terus beliau nanya, siapa aja yang udah nonton? Saya sampaikan ada Kompol Cu, Baikuni, dengan Ridwan. Terus, kamu simpan di mana itu? Saya laporkan, saya simpan di laptop Baikuni dengan harddisk. Karena saya lihatnya harddisk nempel di flash disk nempel di laptop. Kemudian? Berarti kalau sampai, kata Pak Ferdy Sambo, ini berarti kalau bocor kalian berempat lah yang bocorin. Bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdy Sambo jadi saya jadi Pak Ferdy Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Tangis mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo pecah saat mengikuti sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdy Sambo tampak meneteskan air mata saat menceritakan soal karirnya di kepolisian dan kondisi anaknya saat ini. Diketahui Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ditetapkan menjadi terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Air mata Ferdy Sambo tak terbendung ketika tim penasehat hukum Sambo meminta dirinya menceritakan kondisi anaknya selama dia ditahan di Makobrimob. Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J di PN Jakarta Selatan, Selasa 10 Januari 2023. Ferdy Sambo diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan Brigadir J dalam sidang kali ini. Saat ini saudara, setelah pernikahan ada dikaruniai putra-putri bisa disebutkan? Tanya pengacara Sambo. Rasa Mala Aritonang di dalam persidangan Selasa 10 Januari 2023. Sambo pun menjawab bahwa dirinya memiliki 4 anak. Keempat anaknya itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berdasarkan keterangannya, dia memiliki anak bungsu yang berusia 1,5 tahun. Kemudian mengingat kondisi Ferdy Sambo dan istrinya saat ini sedang ditahan, penasihat hukum pun menyinggung kondisi anak-anak tersebut. Saudara bisa jelaskan, sekarang kan sementara waktu saudara dan terdakwa Putri sedang tidak bisa di rumah. Siapakah sekarang yang mengurus anak-anak? Tanya Rasa Mala lagi. Mendengar pertanyaan demikian, Ferdy Sambo tak mampu menjawab. Di tengah keheningannya, dia kemudian sedikit terisak. Tim penasihat hukum pun menawarkan bahwa Ferdy Sambo tidak mesti menjawab pertanyaan tersebut. Saudara bisa jawab, kata Rasa Mala. Saya skip, jawab Sambo. Kemudian tim penasihat hukum mengungkit soal karir Sambo selama 28 tahun di Polri. Bisa sedikit jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun? Singkat saja, kata Rasa Mala. Dari pertanyaan itu, Sambo menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Bintang Bayangkara. Tapi harus saya lepaskan, ucap Sambo sembari terisak. Setelahnya, tim penasihat hukum memberikan tisu kepada Sambo yang sudah menangis. Mantan Kadif Propam Polri itu kemudian menjawab pertanyaan dengan suara sengau. Ferdy Sambo mengklaim ia sempat meminta dan memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Baradae berhenti menembak setelah Brigadir J ambruk bersimbah darah. Ferdy Sambo juga mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ikut menembak Brigadir J dan hanya memerintahkan Baradae menghajar Brigadir J. Namun Ferdy Sambo mengatakan saat itu dirinya langsung menyampaikan akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat Baradae dengan menembak Brigadir J hingga tewas.
Di depan majelis hakim, Ferdi Sambo menjelaskan awalnya ia hendak bermain bulu tangkis di Depok dengan berangkat dari Saguling. Kemudian saat melintas di depan rumah dinasnya di Duren 3, Ferdi Sambo meminta berhenti dan turun dari mobil. Pada saat berangkat dari Saguling, saya masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dialami oleh istri saya. Waktu melintas di Kompleks Polri, saya melihat Joshua di karpot waktu itu, kata Ferdi Sambo. Karenanya ia memerintahkan ajudannya untuk berhenti. Tapi saya teringat akan konfirmasi nanti malam. Sehingga saya perintahkan jalan kembali, kata Ferdi Sambo. Namun akhirnya ia memutuskan untuk melakukan konfirmasi soal pemerkosaan istrinya ke Brigadir J sore itu juga. Ferdi Sambo lalu masuk ke dalam rumah. Ia mengaku sempat berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf dan meminta memanggil Brigadir J yang waktu itu ada di taman di depan rumah. Di dapur saya bertemu Kuat, saya sampaikan, "Kamu panggil Joshua," kata Ferdi Sambo. Ia kemudian masuk ke ruang tamu rumah. Richard lalu turun dari lantai atas. "Saya sampaikan kamu berada di samping saya," ujar Ferdi Sambo. Dalam keterangan Kuat Ma'ruf, dia disuruh saudara panggil Ricky Rizal dan Joshua. Ricky Rizal juga menyatakan saat itu dipanggil oleh saudara melalui Kuat Ma'ruf. "Mana yang benar?" tanya hakim. "Seingat saya, Joshua yang mulia. Tapi kalau keterangan Kuat, seingat dia dua-duanya." "Mungkin dua-duanya yang mulia," kata Ferdi Sambo. Selanjutnya, korban masuk ke dalam. "Coba ceritakan bagaimana peristiwanya," pinta hakim. "Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk disusul oleh Kuat. Kemudian saya lihat Ricky di belakang," kata Ferdi Sambo. "Kemudian saya minta Joshua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Joshua waktu itu, 'Kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu?' Jawaban yang diberi oleh Joshua itu saya lihat menantang saya," kata Sambo. "Apa jawaban korban?" tanya hakim. "Tega apa, Komandan? Wah, kamu kurang ajar sama ibu." Kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. "Kemudian saya perintahkan Richard hajar Joshua yang mulia," kata Ferdi Sambo. "Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar?" tanya hakim. "Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat." Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata. Dia kokang kemudian nembak maju sampai dengan Joshua jatuh yang mulia, ujar Ferdi Sambo. Hakim lalu sempat mengatakan bahwa keterangan terdakwa lain tidak ada yang menyebutkan bahwa Ferdi Sambo sempat bercakap-cakap dengan Joshua, namun langsung menariknya. Tetapi kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, melakukan interupsi bahwa keterangan Kuat Ma'ruf juga menyatakan bahwa Ferdi Sambo sempat bertanya ke Brigadir J, "Kenapa tega terhadap Putri Chandrawati?" "Oke, terdakwa lanjutkan," kata hakim. "Saya sempat menyampaikan itu yang mulia, karena saya harus menanyakan kenapa dia tega melakukan itu ke istri saya," kata Ferdi Sambo. "Kemarin Richard mengatakan tembak, saudara bilang hajar. Mana yang benar?" tanya hakim. "Keterangan saya hajar. Kalaupun dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan saya akan bertanggung jawab atas perintah hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia," ujar Ferdi Sambo.